Bapak Ibu Saudara, minggu ini, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu menang atas kepahitan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengertikah apa yang dimaksud kepahitan? Apa dampaknya bagi kehidupan kita? Dan bagaimana kehidupan kita dipengaruhi oleh satu penyakit rohani yang namanya kepahitan, rasa pahit. Nah, dari segi namanya saja sudah tidak enak, pahit. Tentu kalau kita mengharapkan dari mencari buah, kita cari buah mangga tentu yang manis. Kita cari buah duren yang manis. Yang penting segala yang sesuatu kita cari, kita hendaknya ingin menemukan yang manis, bukan yang pahit. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, kita menyimpan kepahitan dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini supaya kita bisa check up rohani. Kita bisa cross check diri kita. Di dalam diri saya ada kepahitan gak sih atau tidak? Kalau tidak ada kepahitan, puji Tuhan. Tapi kalau ada sedikit kita menyimpan kepahitan, hari ini mari kita belajar sembuh dari kepahitan. Amin. Nah, lanjut kita baca Ibrani 12 ayat 15. Kita baca sama-sama 3, 2, ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, tanda awal kepahitan adalah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tanda awalnya apa? Menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Tandanya apa? Mulai menarik diri atau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu adalah sumber munculnya kepahitan. Menjauhkan diri dari persekutuan keluarga. Menjauhkan diri dari persekutuan antar sesama jemaat. Kenapa bisa muncul kepahitan? Karena kita menjauhkan diri. Karena pada saat kita menjauhkan diri, maka ada potensi kita menduga-duga. Tentu kalau kita ada di dalam, kita akan tahu semuanya. Tapi orang yang memilih menarik diri, dia akan mulai berpikir, jangan-jangan mereka ngomongin saya. Jangan-jangan saya diomongin begini. Maka dari itu muncul yang namanya akar pahit. Karena mulai ada kata jangan-jangan, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Bukan hanya antar sesama manusia, tetapi mulai juga curiga dengan Tuhan. Jangan-jangan karena saya begini, makanya Tuhan begini. Nah, tanda-tanda orang yang mulai mengalami kepahitan adalah saat dirinya mulai menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah. Menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa kepahitan ditandai ketika kita mulai menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena hati kita tidak lagi kita izinkan untuk dijaga oleh Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita senantiasa kita berikan untuk Roh Kudus jaga, maka tidak akan ada kepahitan. Tapi saat kita mulai mengabaikan Roh Kudus untuk berkata-kata dalam hidup kita, maka mulai muncul rasa curiga, mulai muncul rasa benci, mulai muncul rasa iri hati dan segala macam. Karena apa? Menjauhkan diri. Suami yang mulai kucing-kucingan sama istrinya, itu awal dari kepahitan. Menantu yang mulai kucing-kucingan dengan mertuanya, mulai akan muncul kepahitan. Karena kalau tidak ada jarak, tidak ada potensi menjauhkan diri, maka segala sesuatu bisa diomongkan, betul. Tapi kalau orang sudah menjauh, berarti dia memilih memutus komunikasi. Sehingga yang ada apa? Pikiran buruk terus. Padahal belum tentu apa yang dipikirkan, itulah yang terjadi. Nah, kepahitan menjadi akar bukan buah. Kalau buah berarti setelah berbuah mungkin akan hilang rasa pahitnya. Tapi dia bukan buah, tapi dia akar. Sehingga
dia menjadi buah dari perkataan. Orang yang sakit hati, pasti perkataannya juga mencerminkan rasa sakit hati. Orang yang sakit hati juga mencerminkan dari tindakannya dengan orang lain. Orang yang sakit hati menyimpan kepahitan akan tercermin dari perasaannya dengan orang lain. Orang yang kepahitan akan tercermin dari bagaimana cara dia berpikir tentang orang lain. Bapak saudara lanjut. Nah, kepahitan asal katanya dari pikria yang berasal dari akar kata pik yang artinya runcing atau tajam. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan heran orang yang sakit hati, orang yang sudah mengalami kepahitan, perkataannya cenderung menyakitkan. Karena kata-kata runcing dan tajam. Dia selalu ketika berhubungan dengan orang lain, ujung-ujungnya perkataannya pasti menusuk dan menyakitkan. Orang yang kepahitan pasti akan merusak hubungannya dengan orang lain. Karena apa? Perkataannya cenderung runcing dan sangat tajam menusuk. Nah, kata akar pahit ini mengacu pada beberapa pengertian seperti apa? Menjadi pahit, bertingkah laku keras. Bapak Ibu Saudara, kalau suami kita, dia punya watak yang keras yang gak mau dibilangin. Hati-hati, jangan-jangan dia menyimpan kepahitan. Bukan karena maunya dia berlaku keras, tapi karena ada akar pahit dalam hidupnya yang membuat dia bersikap keras. Seorang istri jangan-jangan pernah dikecewakan sehingga ketika dia sudah menikah tidak ada rasa percaya kepada suaminya. Hati-hati, jangan-jangan sudah terkontaminasi kepahitan. Nah, Bapak Ibu Saudara, masalahnya kepahitan ini adalah racun rohani yang mematikan. Mengalami kepahitan sama dengan begini Bapak Ibu Saudara. Kita minum racun banyak-banyak, terus kita berharap dia yang mati. Kepahitan itu apa? Kita berharap orang celaka, tapi kita mau lompat dari jurang. Kita yang mau lompat dari jurang nih, tapi kita berharap dia yang mati. Itu kan gak masuk akal. Kepahitan itu berharap orang celaka, berharap orang mengalami sengsara. Tetapi kita sendiri yang sedang menjerumuskan diri kita dalam kesengsaraan. Kita sendiri yang sedang minum racun, kita sendiri yang sedang makan racun. Tapi kita berharap orang lain mati. Itu tidak mungkin. Yang mati siapa? Bukan orang lain tetapi kita sendiri. Makanya kepahitan ini sangat berbahaya. Jangan sampai jemaat GBI Hau menyimpan kepahitan dalam dirinya. Karena akan merugikan diri sendiri, akan membunuh diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kepahitan kalau tidak kita lepaskan, kalau tidak kita buang, pelan-pelan akan membunuhmu. Jadi lama-lama hari ini kita akan belajar bagaimana akar pahit itu bekerja di dalam kehidupan kita. Akar pahit ini sebagai empedu pahit. Kepahitan karena apa? Rasa tidak puas. Seorang anak yang pernah mengalami dihajar oleh ayahnya. Sehingga dia mengalami ketidakpuasan bagaimana keadaan kondisi ayahnya. Maka cenderung dia akan mengalami kepuasan dan dia akan bawa terus menerus. Seseorang yang pernah dikecewakan laki-laki, perempuan yang pernah dikecewakan laki-laki, maka dia akan berkata, semua laki-laki buaya. Padahal yang buaya cuma yang seekor. Kita pun laki-laki di ruangan ini katakan buaya. Padahal cuma satu orang yang kecewakan dia. Tapi karena dia menyimpan kepahitan, dia katakan semuanya buaya. Padahal lagu bilang gini, tidak semua laki-laki. Orang yang sudah mengalami kepahitan, dia akan generalkan semua. Semua laki-laki sama saja. Semua perempuan sama saja mata duitan. Padahal mungkin ketemunya satu dengan perempuan yang mata duitan. Maka digeneralisasi semua perempuan mata duitan. Sehingga memilih untuk tidak menikah karena perempuan itu jahat. Yang rugi siapa kalau tidak menikah? Diri sendiri. Bukan orang lain.
Tetapi kita sendiri yang rugi. Kepahitan itu merugikan diri sendiri, bukan orang lain. Kepahitan itu membunuh diri sendiri, bukan membunuh orang lain. Bapak Ibu Saudara, sehingga saya katakan adalah kepahitan ini adalah racun rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini sudah mengerti bahwa kepahitan itu adalah racun. Maukah Bapak Ibu Saudara minum racun? Tentu tidak. Maukah Bapak Ibu menyimpan kepahitan? Puji Tuhan. Jangan sampai kita minum racun kepahitan yang membuat diri kita mati pelan-pelan. Jangan sampai kita merugikan diri kita sendiri. Lanjut. Nah, akibat dari kepahitan Bapak Ibu Saudara. Akibat orang yang sudah mengalami kepahitan. Satu, jadi troublemaker. Ada orang yang tahu artinya troublemaker? Bahasanya agak elit sedikit. Jadi troublemaker artinya apa? Jadi pembuat kekacauan. Orang yang sudah mengalami sakit hati pasti akan menjadi pembuat kekacauan dimanapun dia berada. Di dalam berjemaat dia akan menjadi pengacau jemaat. Di dalam perkumpulan dia akan menjadi pengacau perkumpulan. Di keluarga dia akan menjadi pengacau bagi keluarganya. Karena apa? Sudah menyimpan kepahitan. Kita baca Ibrani 12 ayat 15. Kita baca sama-sama. 2-3 ya. Akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mengalami kepahitan, dia nggak biarkan kepahitan itu telan sendiri. Tapi dia akan cari orang nih, ada pil enak nih. Dia akan cekokin orang juga kepahitan. Makanya kalau ada orang sudah sakit hati, maka dia akan mencari orang lain untuk bersekutu yang sama sakit hati dengan dia. Maka jadilah dua-duanya kepahitan. Akan cari lagi satu orang lagi. Cari lagi yang sepaham dengan dia untuk menyimpan kepahitan itu. Bapak Ibu Saudara, orang yang sakit hati, orang yang sudah mengalami kepahitan, dimanapun dia berada cenderung akan menjadi pembuat kekacauan. Karena apa? Dia tidak nikmati kepahitan sendiri. Tetapi dia coba iming-imingi orang lain. Tahu nggak? Si itu tuh makan uang gereja. Padahal nggak betul. Terus dua udah sepakat nih. Iya, si itu makan uang gereja. Terus mereka cari lagi. Tahu nggak? Biasanya orang kepahitan itu ngomongnya gini. Tahu nggak? Nggak tahu. Mau saya kasih tahu nggak? Mau. Jadilah mulai 3 orang. Sehingga terjadilah satu perkumpulan BSH. Barisan Sakit Hati. Kenapa Bapak Saudara? Orang yang kepahitan itu, dia akan cenderung cari orang yang sevisi dengan dia. Kalau ada orang yang membenci kita, dia gak akan berteman dengan kita, tapi dia akan cari teman yang sama bencinya dengan kita. Untuk berbicaranya nyambung. Sehingga kepahitan mereka semakin pahit. Dan Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan sudah diperingatkan. Akar pahit akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ini jadi akar dosa Bapak Ibu Saudara. Udah berdosa sendiri, ngajak-ngajak orang lagi untuk berdosa. Karena apa? Karena kepahitan. Nah, orang yang kepahitan cenderung menjadi pembuat masalah di mana dia berada. Kekecewaan, ketidakpuasan di masa lalu. Pernah kecewa di masa lalu. Akan dibawa-bawa sampai ke masa sekarang. Makanya kalau ada ibu-ibu yang suaminya pernah melakukan salah. Dan masih kesalahan itu 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang dan 10 tahun ke depan masih diungkit-ungkit. Jangan-jangan Anda kepahitan. Bayangkan Bapak Saudara, suami Anda pernah melakukan salah. Anda pun pernah melakukan salah. Kita pun pernah melakukan salah.
Puji Tuhan selama 10 tahun itu dia sudah sembuh. Tinggal kalau kudis itu tinggal kulit-kulit keringnya. Nah 10 tahun lagi kita menjadi pribadi yang kopek-kopek kulitnya itu jadi luka lagi. Orang yang kepahitan akan selalu mengingat masa lalu. Dia tidak berpikir tentang masa depan, tetapi dia akan selalu mempermasalahkan masa lalu. Walaupun itu sudah berakhir dan tidak ada artinya lagi. Selalu dibawa-bawa. Ada kecenderungan untuk membuat orang lain mengalami seperti yang dialami. Orang yang pernah kecewa dengan laki-laki atau perempuan, makanya Bapak Ibu Saudara bisa melihat yang transgender, yang homoseksual, lesbian, itu mulanya dari kepahitan. Bisa jadi karena pernah dikecewakan laki-laki, maka lama-lama yang tadinya dia bisa jadi karena pernah dikecewakan perempuan, akhirnya lama-lama dia mulai cari yang sama-sama pernah dikecewakan perempuan juga. Dan mereka sama-sama berkata, perempuan itu gak ada yang benar. Yang satu juga, iya gak ada yang benar. Ya udah kita gak usah sama perempuan, kita sesama laki-laki saja. Orang yang sudah pernah dikecewakan akan cenderung mencari orang juga yang pernah dikecewakan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mulai ada rasa kecewa kepada temanmu, kepada suamimu, bahkan kepada gembalamu, jangan cari teman yang sama-sama sakit hati. Karena Anda berdua tidak akan sembuh, malah tambah sakit. Tapi kalau Anda mulai mengalami rasa kecewa, carilah orang yang tidak sakit hatinya. Biar Anda bisa disembuhkan. Tetapi kan faktanya beda. Orang yang mengalami sakit hati biasanya yang dicari apa? Orang yang sakit hati juga. Sehingga satu visi, satu karakter. Tetapi saya berdoa kita di tempat ini, anak-anak Tuhan, seketika Anda mulai kecewa, ketika Anda mulai merasa tidak enak, carilah orang yang sehat supaya Anda dibawa ke jalan yang benar. Jangan sampai kita hanya mencari orang yang sama disakiti dengan kita. Orang yang laki-laki yang pernah dikecewakan, jangan mencari perempuan yang pernah dikecewakan. Karena nanti Anda akan berkata sama-sama, ya kita pernah dikecewakan ya. Akhirnya apa? Akan timbul mengasihani diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi pembuat troublemaker. Jangan menjadi pembuat kerusuhan di mana-mana dengan Anda tidak menyimpan kepahitan. Coba kita lihat diri kita. Apakah diri saya ini menjadi pembawa damai atau saya menjadi pembawa kekacauan dimanapun saya berada? Tapi saya berdoa di tempat ini semuanya menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Amin. Karena saya tahu Bapak Ibu semua tidak ada yang menyimpan kepahitan. Semuanya menyimpan rasa manis di dalam hati. Sehingga ketika kita bertemu satu sama lain, kita bisa tersenyum manis, bukan tersenyum sinis. Beda Bapak Ibu ya. Ada orang yang tersenyum sama, ada yang tersenyum manis, dan ada yang tersenyum sinis. Nah kalau udah mulai senyumnya sinis, jangan-jangan itu pasien kepahitan. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Kedua, orang yang kepahitan akan selalu berpikir negatif. Mustahil orang yang kepahitan selalu berpikir positif. Orang yang kepahitan akan selalu berpikir negatif. Roma 8 ayat 5 berkata begini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang yang menyimpan kepahitan dalam hatinya, pasti yang keluar juga pahit Bapak Ibu Saudara. Yang keluar di pikiran, yang keluar di perkataan. Jadi orang kepahitan itu gak susah deteksinya. Karena dia menyimpan kepahitan, maka yang keluar juga pasti kepahitan. Yang dipikirkan juga pasti kepahitan. Orang yang kepahitan cenderung penuh curiga kepada orang lain.
Orang yang kepahitan cenderung suka menuduh orang lain. Makanya Bapak Ibu, kepahitan itu selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Dia gak mudah percaya terhadap orang lain. Saya kasih contoh. Orang yang pernah ditipu, uangnya pernah ditipu karena bisnis. Dan dia tidak melepaskan pengampunan. Dia menyimpan kepahitan. Maka selalu berkata begini. Kalau ada orang yang ngajak dia bisnis. Dia selalu berpikir negatif. Wah ini jangan-jangan mau nipu saya nih. Wah jangan-jangan si dia mau nipu saya nih. Kenapa? Kepahitan itu disimpan dalam hati. Sudah pasti kepahitan akan menghasilkan kepahitan. Tidak mungkin Anda menyimpan kepahitan lalu yang keluar kata-kata yang manis. Orang yang mengalami kepahitan pasti perkataannya cenderung pahit, pikirannya cenderung negatif. Bahkan hal baik akan ditanggapi negatif Bapak Ibu Saudara. Padahal kita tulus ke rumahnya misalnya bawa buah. Kita tulus nengok dia lagi sakit. Tapi pikirannya datang aja karena ada maunya. Selalu pikirannya negatif. Tidak bisa berkata puji Tuhan, saya masih punya saudara seiman. Tapi pikirannya selalu negatif. Orang yang kepahitan tidak akan terlepas dari pikiran negatif. Susah percaya orang lain. Apalagi karena pikirannya selalu negatif. Terus apa? Mudah tersinggung. Orang yang mudah tersinggung juga jangan-jangan termasuk pasien kepahitan. Dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit gak mau bergaul. Dikit-dikit membatasi diri. Dikit-dikit tersinggung. Harusnya tersinggung itu dikit-dikit aja. Jangan dikit-dikit tersinggung. Tapi mau bagaimanapun orang yang sudah mengalami kepahitan. Pasti dikit-dikit tersinggung. Dan jiwanya rapuh. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mengalami kepahitan cenderung jiwanya rapuh. Mudah disakiti, mudah kecewa, mudah berprasangka buruk. Semuanya serba mudah, tapi mudahnya negatif. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Tadi satu, orang yang kepahitan, maka dia akan jadi troublemaker dimanapun dia berada. Kedua, akan selalu berpikir negatif. Yang ketiga, lanjut. Lanjut. Ya, masih menunggu. Kita buka di Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Orang yang kepahitan pasti memiliki sifat iri hati. Iri hati itu apa sih? Definisinya gampang. Iri hati itu ingat baik-baik artinya gini. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, coba lihat dirimu. Apakah dirimu senang melihat orang susah? Apakah dirimu susah melihat orang senang? Tetangga punya TV baru yang kebakaran jenggot kita. Tetangga yang punya kulkas baru yang kepanasan kita. Tetangga yang baru beli AC baru, kita yang kedinginan. Tetapi tetangga punya istri baru, kita baik-baik saja, jangan deh. Bapak Saudara, selalu punya rasa iri hati. Senang melihat orang susah. Tapi susah melihat orang senang. Harusnya yang benarnya apa? Senang melihat orang senang. Susah melihat orang susah. Jangan sampai hore. Rasain lo. Macam-macam sih. Kena kan lo? Jangan sampai kita bertepuk tangan ketika orang lain mengalami kesusahan. Tetapi hendaklah dikatakan di firman Tuhan, bersukacitalah dengan orang yang
bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Jangan engkau menertawakan orang yang sedang menangis. Jangan dia baru jatuh sampai berdarah kita Bapak Saudara, kalau kita selalu menertawakan kesusahan orang lain, juga sebagai tanda-tanda, jangan-jangan pasien kepahitan. Orang yang kepahitan iri hati karena selalu apa? Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Dirimu itu beda dengan orang lain. Berkat yang kamu terima juga berbeda dengan yang orang lain terima. Waktunya orang lain yang disediakan Tuhan juga berbeda dengan waktunya kita. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita. Jangan sampai seorang istri bilang ke suami, Pak, lihat tuh istri tetangga tiap hari dibawain makan, dibeliin perhiasan. Ya iya, suamimu belum mampu. Jangan paksakan untuk dirimu sama dengan istri orang. Jangan selalu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena dirimu itu sudah spesial Tuhan buat. Jangan pernah merasa minder karena hidupmu pesek. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, hidupmu pesek. Daripada mancung ke atas, hujan kelelep. Kemasukan air. Jadi mau pesek, mau mancung, semua spesial di mata Tuhan. Tinggal Anda bersyukur, Tuhan, terima kasih. Karena hidung saya tidak mancung ke atas. Untung masih ada hidung. Saya aja masih punya hidung. Kemarin sebulan yang lalu saya sesak nafas Bapak Saudara. Jadi bersyukur saja, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan banyak kecewa dengan Tuhan, karena kamu itu dibuat spesial. Membandingkan diri adalah pencuri sukacita. Bapak Ibu Saudara, ini juga pelajaran penting bagi orang tua. Jangan pernah bandingkan anakmu dengan anak tetangga. Lihat tuh si Riko, bagus nilainya. Rajin anaknya, lah kamu. Nah itu gak menyembuhkan dia untuk jadi lebih baik. Yang ada jadi apa? Sakit hati. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara. Dulu papa saya pas masih kecil selalu belebas itu dipukul sampai parah berkali-kali. Tapi puji Tuhan papa saya gak ngalami kepahitan. Dan dia bilang ke saya gak mau kamu mengalami seperti yang papa alami. Dulu salah sedikit saja belebas itu berlipat kali ganda. Kalau berkat yang berlipat kali ganda boleh. Ini hantaman. Tapi puji Tuhan papa saya gak kepahitan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Jangan sampai karena mungkin kita sebagai orang tua pernah dihajar oleh orang tua kita, maka selanjutnya kita nuntut balas, kita juga hajar anak-anak kita. Kita harus lepaskan pengampunan untuk orang tua kita. Karena kalau kita menyimpan kepahitan, menunggu generasi selanjutnya untuk kita hajar selanjutnya. Ini juga sering terjadi ketika ospek. Senior-senior yang dulu dihajar habis-habisan dikerjai. Maka ketika dia jadi panitia, maka dia bilang, waktunya saya untuk balas dendam. Yang terjadi apa? Balas dendam terus menerus, gak ada habisnya. Tapi coba satu generasi bertobat, melepaskan pengampunan. Dia memang dulu pernah dikerjain, tapi giliran dia kasih karunia. Pasti generasi itu selanjutnya terperbaiki. Tapi kalau dari kamu, dari seniormu, dari kamu dan selanjutnya selalu berpikir untuk balas dendam, maka gak akan pernah berakhir. Maka saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, apapun yang pernah kita alami yang pahit-pahit, cukup sampai di kita saja. Jangan kita lanjutkan.
karena akan mencemarkan banyak orang. Amin. Selalu ingin jauh lebih dari orang lain, selalu ingin membuktikan jati diri. Karena iri hati, maka punya karakter yang selalu ingin lebih dari orang lain. Kalau orang lain tato alis di sini, dia di sini. Kalau orang lain pakai kalung emas, maka dia pakai rantai biar lebih tebal. Karena apa? Selalu ada keinginan untuk lebih dari orang lain. Membuktikan diri bahwa dia lebih dari orang lain. Makanya saya bilang kepahitan ini parah sekali. Racun rohani yang sangat mematikan. Menjadi sumber dari segala dosa. Kenapa Kain bisa bunuh Habel? Karena ada kepahitan, iri hati. Padahal sudah Tuhan peringatkan. Mengapa hatimu panas? Tetapi masih melanjutkan rasa iri hati yang dia miliki. Akhirnya apa? Melahirkan dosa. Dan dosa melahirkan maut. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang iri hati tidak tahu bersyukur dan hidupnya tidak akan tenang. Kenapa gak tenang? Selalu berpikir, tetangga punya TV berapa ini ya? 43 ya? Oh saya 50. Tetangga ganti lagi 50. Oh saya 60. Selalu ingin lebih dari orang lain. Selalu ingin membuktikan bahwa dirinya bisa. WL yang masih sakit hati. Kalau WL pada umumnya nyanyi di C. Gak mau nyanyi di C, cetek. Naik E. Kenapa? Ingin membuktikan suara saya tinggi. Dan banyak hal lain lagi pembuktian diri yang akan dilakukan oleh orang yang mengalami kepahitan. Keempat, terakhir Bapak Ibu Saudara. Saya ingatkan juga kalau kita masih memiliki rasa iri hati, berarti jangan-jangan kita pasien kepahitan. Dan terakhir adalah perkataannya cenderung menyakiti. Orang yang pernah dikecewakan cenderung perkataannya juga bisa mengecewakan. Orang yang pernah di PHP-in cenderung juga di PHP-in. Ada satu kisah nyata Bapak Ibu Saudara. Ada seorang gadis di luar negeri, bukan di Indonesia. Dia diperkosa. Tetapi Tuhan izinkan ketika dia diperkosa, di tes, maka dia punya penyakit HIV AIDS positif. Maka dia gak bisa terima dengan apa yang dia alami. Maka selanjutnya yang dia cari adalah mengencani banyak laki-laki. Supaya banyak laki-laki yang tertular HIV AIDS. Beberapa bulan kemudian, ketika dia konsultasi ke dokter dan ternyata hasil pemeriksaannya salah, dia nggak ada HIV AIDS ketika diperkosa. Akhirnya baru nyesel datang. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Dia sudah ditulari HIV AIDS pikirnya, semua laki-laki jahat, maka dia berusaha untuk mencemari laki-laki lain supaya laki-laki lain itu juga punya penyakit HIV AIDS. Tapi ternyata dia sama sekali tidak punya HIV AIDS. Penyesalan datang kemudian hari. Hidupnya hancur, masa depannya hancur. Oleh karena apa? Kepahitan. Makanya kepahitan Bapak Ibu Saudara tidak menambahkan sedikit pun yang baik dalam hidup kita. Tetapi kepahitan selalu membawa bencana di dalam kehidupan kita. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Makanya saya kurang percaya kalau orang bilang
mulutnya aja yang jahat kok, tapi hatinya baik. Saya nggak percaya. Percaya nggak Bapak Ibu? Kalau ada orang, mulutnya aja kok yang jahat, tapi sebenarnya hatinya baik. Firman Tuhan jelas bilang, karena apa yang diucapkan mulut, itu keluar dari hati. Orang yang punya hatinya bersih dari kepahitan, saya percaya perkataannya selalu memberkati. Perkataannya selalu membawa damai sejahtera. Tapi orang yang menyimpan kepahitan, perkataannya cenderung seperti tadi, tajam, menusuk, selalu menyakiti, selalu menghancurkan kata-katanya. Bapak Saudara, orang yang kepahitan, perbendaharaan hatinya adalah sesuatu yang pahit. Orang yang terluka, luka batin cenderung melukai orang lain dengan perkataannya. Jadi gak usah jauh-jauh mendeteksi orang yang kepahitan. Perhatikan saja perkataannya senantiasa membawa damai sejahtera atau perkataannya senantiasa bikin sakit hati. Senantiasa menusuk, senantiasa melukai. Karena saya terlalu percaya perkataan seorang anak Tuhan adalah perkataan yang selalu membalut, bukan melukai. Amin. Bapak Saudara, dan satu lagi, kepahitan cenderung menjadikan orang pemarah. Jadi kalau ada orang marah, bilang, Pak, jangan-jangan Anda pasien kepahitan, Pak. Sini saya doakan Bapak biar sembuh dari kepahitan. Kalau ada seseorang yang selalu kecewa, selalu iri hati, Pak, coba saya deteksi Bapak ini termasuk sakit kepahitan atau tidak. Saya doakan Bapak supaya sembuh. Kalau suami kita selalu marah-marah, itu bukan keinginannya untuk marah. Bisa jadi dia menyimpan kepahitan. Jangan balas dia marah dengan marah. Kepahitannya nanti tambah jadi. Tapi perlakukanlah dia dengan kasih. Amin. Jangan sampai karena dia lagi merasa kepahitan, maka kita juga tambah pahitnya, tambah pahit. Maka dia gak akan lepas dari kepahitan. Tapi saya percaya seorang suami atau seorang istri yang kepahitan, ketemu suami atau istri yang bersih hatinya, yang kepahitan ini pasti bisa sembuh. Tapi kalau pasangan kepahitan ketemu pasangan kepahitan, maka jadi kepahitan kuadrat. Jadi sebenarnya termasuk juga dalam memilih pasangan. Jangan hanya asal cantik, jangan asal ganteng. Tapi lihat dia, apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya titip pesan buat generasi muda. Jangan paleo yang ngangguk-ngangguk, generasi muda Pak. Yang muda-muda kalau cari pasangan, jangan hanya lihat karena dia ganteng, cantik. Tapi indikator utama adalah Anda harus melihat apakah dia cinta Tuhan atau cinta tidak. Kalau dia cinta Tuhan, dia pasti bisa mencintai kamu dengan sepenuh hatinya. Tapi kalau dia tidak cinta Tuhan, Tuhan aja tidak dicintai. Apalagi kamu cuma manusia. Tapi kalau Anda menemukan pasangan, suami, istri, laki-laki, perempuan yang cinta Tuhan, saya jamin dia pasti cinta kamu. Walaupun mungkin dia tidak romantis seperti saya gak romantis. Makanya sering muncul dari para ibu-ibu, saya lagi kekurangan kasih sayang. Ya bagaimana, kadang kita laki-laki ini kan memang apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan. Tapi maafkanlah kami para bapak-bapak ini yang kurang bisa berekspresi. Tapi kami akan terus berusaha belajar. Supaya kami jadi pria-pria, jadi suami-suami yang romantis. Haleluya. Terakhir Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama. Kepahitan adalah racun yang pelan-pelan akan membunuhmu.
datang kepada Tuhan dan kamu akan disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, Anda kemana-mana sakit hatimu gak akan sembuh. Kepahitanmu gak akan sembuh. Kecuali Tuhan, engkau datang kepada Tuhan dan Dia membalut luka hatimu. Kita baca satu ayat di Yezekiel 36 ayat 26. 32 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau sudah mulai ada indikasi mau sakit hati, mau kepahitan, datang kepada Tuhan yuk. Ngaku kepada Tuhan, Tuhan, saya dikecewakan suami saya Tuhan. Tuhan, saya dikecewakan oleh teman saya Tuhan. Tuhan, saya dikecewakan oleh sesama jemaat Tuhan. Memang sakit Tuhan, tapi saya datang kepadamu karena saya tahu Engkau yang bisa membalut luka hati saya. Jadi jawabannya cuma satu. Kalau kita sedang sakit hati, pahit hati, kepahitan, ataupun lagi OTW sakit hati, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Aku akan berikan kepadamu hati yang baru. Hati yang lama yang sudah rusak, yang sudah punya banyak kepahitan, Tuhan ambil dan Tuhan gantikan dengan hati yang baru. Makanya saya sering mendengar kesaksian. Suami yang dulunya kasar, suami yang dulunya tidak perhatian, suami yang dulunya suka mukul, suka main tangan. Ketika dia dibawa kenal Tuhan, maka dia berubah jadi hati suami yang mengasihi. Amin. Bapak Ibu Saudara, makanya kalau kita bertemu atau jangan jauh-jauh suami atau pasangan kita ada cenderung kepahitan, jangan bawa ke dukun. Karena ada Bapak Ibu Saudara, suaminya gak senang sama dia, yang dicari apa? Dukun. Tapi cari apa? Cari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Kalau kamu mau disayang suamimu, cari Tuhan. Jangan cari siapa-siapa. Biarkanlah hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mulai cross check diri kita. Satu, apakah kita jadi troublemaker atau tidak? Kedua, apakah kita selalu berpikir negatif? Ketiga, apakah kita memiliki sifat iri hati atau tidak? Dan terakhir, apakah perkataan kita cenderung menyakiti atau memberkati? Saya berdoa jemaat GBI punya hati yang sehat. Punya perkataan yang memberkati. Tidak menyimpan kepahitan, tetapi menyimpan segala sesuatu yang manis dari Tuhan. Amin.